Halo Nana, selamat datang di kelas Maya Bu Zahra. Hari ini kita akan belajar pengawetan bahan pangan nabati. Oke, seperti yang kita ketahui, buah itu mudah sekali busuk. Bagaimana caranya untuk menikmati buah walaupun tidak mudah kita mendapatkannya karena seperti yang kita ketahui, buah-buahan itu juga jumlahnya terbatas. Nah, kita akan cari tahu bagaimana sih caranya mengolah buah-buahan menjadi beberapa pangan seperti yang ada di gambar. Nah, pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini, kita akan lihat, kita mulai ya. Nah, kompetensi dasarnya kalian harus memahami pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dan sistem perencanaan usaha. Kita masuk ke menu utama. Jadi indikatornya tadi, kalian memahami sistem pengolahan makanan awetan, memahami perencanaan usaha awetan makanan. Oke, kita akan lihat selanjutnya masuk ke jenis-jenis pengawetan. Ada untuk keperluan keluarga untuk skala kecil, contohnya nasi kering, singkong kering, cabai kering. Ada juga untuk yang skala besar dijual dalam jumlah yang banyak, contohnya pengalengan. Seperti buah kaleng, sayur kaleng yang dapat kalian temukan di toko terdekat, supermarket atau minimarket. Oke, kita akan lanjutkan tahap pembuatan makanan kaleng berupa buah. Pertama, kita harus melakukan pemilihan terlebih dahulu. Hindari menggunakan buah yang sudah busuk, ya. Karena selain rasanya tidak enak, juga dapat merusak buah-buah yang lain. Kedua, kita masuk ke tahap pencucian. Tentu saja, buah itu mengandung pestisida agar dia tetap segar. Maka oleh karena itu, kita harus cuci terlebih dahulu. Kemudian masuk ke tahap pengupasan. Beberapa buah perlu dikupas kulitnya, dan kita hanya ambil isinya saja. Masuk ke tahap pemotongan. Untuk mempercantik tampilan, biasanya kita akan memotong berbentuk dadu. Kemudian ada tahap namanya exhausting. Ya, exhausting itu untuk mematikan mikroba yang ada pada buah. Itulah yang membuat buah cepat busuk. Ada masuk ke tahap perendaman, maaf ya, perendaman dulu. Perendaman itu jadi buah direndam dalam air tawas supaya buah itu tetap keras. Karena beberapa buah mudah sekali menjadi hancur dan lembut. Jadi direndam agar tidak mudah hancur. Masuk ke tahap blanching atau pre-cooking. Blanching atau pre-cooking, kita akan melihat itu direndam atau dipanaskan untuk menyusutkan volume, mengurangi jumlah mikroba, pemantapan warna, dan mematikan enzim. Direndam dalam air panas. Setelah direndam dalam air panas, kita masuk ke tahap pengisian. Ya, pengisian ke dalam kaleng-kaleng yang sudah disterilkan. Baru ke exhausting. Exhausting itu untuk menekan tutup botol, mengurangi kadar oksigen, mencegah kerusakan vitamin C. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahap sterilisasi. Fungsinya apa? Disteril kurang lebih dalam air mendidih selama 20-25 menit untuk menghindari mikroba berkembang biak. Nah, masuk ke tahap pendinginan. Dibiarkan di dalam botol dingin, misalnya ditaruh di lantai, ya, agar mudah dingin dan dapat segera dikonsumsi. Nah, bisa juga masuk ke tahap selanjutnya yaitu inkubasi. Inkubasi maksudnya apa? Sebelum dijual sekitar 1 minggu atau 2 minggu, produk disimpan dulu dan diteliti apakah ada jamur, gelembung gas, atau warna. Jika ada, itu berarti tidak layak konsumsi dan tidak layak untuk dipasarkan. Terakhir, kita pasang label untuk memberi kemasan, pastikan yang menarik supaya membuat orang tertarik untuk membeli. Misalnya dengan gambar, dengan warna, atau dengan nama yang unik. Nah, anak-anak, kita sudah selesai masuk di tahap pembuatan makanan. Sekarang kita akan lihat olahan lain ya. Oh, maaf. Kita akan lihat tahap, kita akan melihat
tahap pembuatan olahan lain ya. Kita masuk ke olahan lain. Ada itu sari buah, fruit pulp. Biasanya masih ada bulir-bulir jeruknya, contohnya untuk jus jeruk ya. Ada jus squash. Ini biasanya sangat fenomenal, buah-buahan yang kita ambil sari buahnya untuk dijadikan jus dan diminum bersama air dingin berserta es. Ada juga olahan awetan buah lain berupa olesan seperti selai, jelly, dan marmelade. Jadi selai itu bisa untuk olahan buah yang bisa dioles di roti. Kalau itu dengan cara buah yang dihancurkan dan diawetkan. Kalau jelly itu sudah diambil sari-sarinya. Jelly itu bahan kacarnya sudah dibuang, jadi tinggal halus. Kalau marmelade itu dia diambil dari sari buah jeruk dengan cincangan kulit buah jeruk. Kalau awetan tomat, jadi ada bentuknya saus tomat, ada juga manisan tomat. Bentuknya mirip seperti kurma. Lanjut, ada awetan acar, asinan, dan manisan. Acar biasanya berasal dari timun, wortel, bawang merah, cabai rawit, dan lain-lain. Biasanya unik dan warnanya kuning ya. Rasanya manis, asin, ditambahkan dengan cuka dan air garam. Kalau asinan itu ditambahkan larutan cuka asam dan rasanya manis pedas. Biasanya untuk buah-buahan yang dipotong panjang-panjang. Kalau manisan biasanya rendaman air gula, ada juga yang basah, ada juga yang kering. Untuk buah-buahan yang tropis seperti salak, kedondong, ya, yang agak sulit didapatkan bisa dibuat dalam bentuk asinan atau manisan. Ya, Nana kita masuk ke tahap perencanaan. Ya, oke, di tahap perencanaan kita akan lihat pertama kamu harus memiliki ide atau peluang usaha. Misalnya di daerah kalian itu banyak sekali buah-buahan tertentu, maka itu bisa menjadi ide untuk membuat suatu usaha, ya, pemasaran, apakah mau dibikin asinan atau manisan dan lain-lain. Nah, setelah kalian mempunyai ide, ya, kemudian kalian masuk ke tahap analisis peluang usaha. Kira-kira apakah punya banyak saingan atau apa sih kelemahan dan kelebihannya? Ya, kita akan masuk ke sumber daya yang dibutuhkan. Jadi apakah modalnya cukup banyak? Kemudian kamu bisa mempelajari ini dari buku internet dan orang-orang yang telah melakukan usaha seperti ini sebelumnya. Yang terakhir ada administrasi dan pemasaran. Jadi kita perlu untuk mencatat pembukuan modal berapa, kemudian penjualan berapa, menggaji karyawan berapa, yaitu untuk administrasi dan supaya rapi. Dan kamu bisa kalian bisa men-track atau mengikuti atau melihat perkembangan penjualan kalian. Yang terakhir ada pemasaran. Yang pemasaran bagian paling penting. Seperti kita ketahui, kita tinggal di zaman era digital di mana sosial media sangat berperan penting dalam penjualan. Bisa dipasarkan melalui Instagram, Facebook, dan lain-lain. Ya, pastinya kalian tidak ingin ketinggalan dengan peluang yang seperti ini. Di masa depan kamu bisa membuka usaha sendiri. Ya, kita akan lihat apakah kamu sudah paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Kalau sudah, kita akan masuk ke kuis. Supaya buah tetap keras, perlu dilakukan pengupasan, pendinginan, perendaman dengan air kapur, atau sterilisasi. Jawabannya, ya betul, dengan air kapur. Seperti kita ketahui, air kapur atau itu untuk mengeraskan kentang ya. Oke. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Jenis bahan makanan berbahan dasar buah yang digunakan untuk olesan roti dan dibuat dengan cara menghancurkan buah dan mengawetkannya disebut, ya, biasanya dioles di selai.
Betul sekali anak-anak. Kita coba soal nomor 3 ya. Ya, oke. Soal nomor 3. Proses perendaman buah atau sayur dengan larutan cuka yang asam atau manis dan pedas disebut. Ya, betul. Asinan. Ya, kita akan masuk sekarang ke bagian penutup. Jadi, itulah anak-anak. Untuk memulai bisnis kita perlu keberanian, membesarkan bisnis perlu ilmu, dan itulah kunci dalam bisnis. Ivo Santoso ini salah satu motivator yang sangat terkenal. Ada 8 kunci sukses, yaitu passion, kerja, fokus, motivasi, ide, pengembangan diri, melayani, dan tekun. Dan menurut Henry Ford, saat gagal kamu hanya perlu memulai lagi dengan cara yang lebih cerdas. Jangan takut gagal, ini bisnis, banyak saingan, dan kamu juga bisa berhasil seperti yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu harap kalian paham dengan materi ini. Silakan cek di Edmodo untuk tugas berikutnya. Tetap semangat, belajar dimanapun dan kapanpun, walaupun di rumah. Kalian harus jaga kesehatan, kalian harus jaga kebersihan, kalian harus tetap berpikir positif, tetap produktif, tetap belajar, dan tetap semangat. Ibu harap kalian semua paham dengan materi ini dan ini bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya dan jangan lupa di like, subscribe, dan share YouTube channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.